warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Artopo. Saya seorang guru di salah satu sekolah dasar negeri di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara operasi hitung bilangan bulat. Pada umumnya, operasi hitung bilangan bulat itu menggunakan cara hutang. Nah, di sini tema atau judul yang saya angkat adalah mengerjakan tanpa berhutang. Jadi ada banyak cara bagaimana mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Nah, salah satu cara yaitu dengan cara tidak berhutang. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat materi yang akan saya bawakan berikut ini. Sebelumnya, untuk materi yang diinginkan untuk dibahas dengan cara saya, bisa WA atau klik di kolom komentar di bawah ini. Nah, selanjutnya, jika ada cara yang lebih mudah, saya mengharapkan bisa tolong di-share, kita berbagi ilmu supaya kita dapat mencerdaskan anak bangsa. Nah, mari kita lanjut ke materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung sendiri itu ada 4 yang akan saya bahas di sini, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kemudian bilangan bulat sendiri itu ada 3. Bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, rumus yang akan saya pakai yaitu, nah, jika ada positif bertemu dengan positif, maka hasilnya positif. Positif dan negatif bertemu, itu hasilnya negatif. Negatif dan positif bertemu, hasilnya negatif. Sedangkan negatif dan negatif bertemu, itu hasilnya positif. Nah, dapat kita tarik kesimpulan, jika sama hasilnya maka akan menghasilkan positif, dan jika berbeda maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya, aplikasi rumus operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, positif bertemu dengan positif, hasilnya positif. Misalnya, Beni berbuat sesuatu yang benar terhadap Rani, kemudian Rani mengatakan hal tersebut benar kepada Edu. Nah, maka pernyataan tersebut menghasilkan pernyataan yang benar atau positif. Nah, yang kedua, Beni melakukan hal yang benar kepada Rani, akan tetapi Rani mengatakan hal itu salah kepada Edu, maka pernyataan tersebut adalah negatif. Nah, sebaliknya juga, yang ketiga, Beni melakukan hal yang salah terhadap Rani, akan tetapi Rani mengatakan hal itu benar terhadap Edu. Nah, itu juga merupakan hal yang salah. Nah, yang terakhir, nah, jika Beni melakukan hal yang salah kepada Rani, kemudian Rani mengatakan hal tersebut salah kepada Edu, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, bagaimana contoh yang pertama? Contoh yang pertama adalah 3 ditambah 2 yang sudah kita pelajari. Nah, biasanya kita langsung 3 tambah 2 sama dengan 5 karena kita sudah hafal, ataupun kita menghitung dengan jari mungkin. Bagaimana cara operasi hitung bilangan bulat ini? Nah, yang pertama, 3 ini merupakan bilangan bulat positif. Kemudian 2 ini bilangan bulat positif juga. Maka kita tulis saja 3 dan 2. Nah, 3 ini positif, berarti kita naikkan di atasnya positif. Depannya 2 ini kan juga positif. Kemudian tanda positif atau tambah ini kita naikkan di atas angka 2, sehingga karena ini nilainya sama, yang atas ini positif dan positif, maka itu dijumlah. Nah, sehingga 3 ini dijumlah dengan 2 sama dengan 5. Kemudian tandanya apa? Tandanya juga positif karena ini tandanya sama, berarti ini positif 5. Nah, berarti dapat ditulis 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Yang kedua, 5 dikurangi 2.
akan mendapatkan hasilnya yaitu 3. Tapi bagaimana caranya? Nah, 5 ini positif, kemudian 2 ini negatif, karena ini dikurangi 2 berarti negatif 2. Kita tulis dulu 5 dan 2. Kemudian 5 ini ditulis atasnya positif, kemudian 2 ini atasnya tadi negatif. Nah, kita lihat positif dan negatif ini berbeda. Kalau berbeda itu dikurangkan, sama seperti rumus yang kedua. Jadi yang besar dikurangi yang lebih kecil, atau 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Nah, tandanya apa? Tandanya itu sesuai dengan angka yang besar. Nah, ini 5 dan 2 lebih besar yang 5 berarti tandanya positif 3. Betul. Nah, kemudian hasilnya 5 dikurangi 2 adalah 3. Selanjutnya di sini ada soal 3 dikurangi 5. Kita tulis dulu sesuai soal 3 dan 5. 3 ini positif, 5 ini negatif. Depannya ini ada kurang 5 berarti negatif 5. Nah, kita lihat atasnya ini kan berbeda, berarti itu akan dikurangkan. Jadi 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, itu mengikuti angka yang besar. Angka yang besar 5 berarti hasilnya mengikuti yang 5. Kita tulis atasnya 5 ini di jawaban, berarti tandanya menjadi negatif 2. Nah, kita coba lagi di soal yang keempat, negatif 3 ditambah 4. Kita tulis dulu 3 dan 4. Dari soal kita tahu bahwa ini negatif 3, berarti 3 ini tandanya negatif. Tulis kemudian ditambah 4 berarti positif 4. Nah, seperti ini. Nah, kemudian karena tandanya berbeda berarti ini harus dikurangkan, sama seperti rumus yang ketiga, yang besar dikurangi yang lebih kecil. 4 dikurangi 3 yaitu 1. Nah, bagaimana tandanya? Tandanya kita mengikuti angka yang lebih besar. 3 dan 4 itu lebih besar yang 4, berarti itu tandanya positif atau positif 1, sehingga hasilnya negatif 3 ditambah 4 adalah 1. Kita lanjutkan bagaimana dengan negatif bertemu dengan negatif. Contohnya seperti ini, negatif 2 dikurangi 3. Kita tulis dulu 2 dan 3. Atasnya sesuai yang kita baca tadi, negatif 2 berarti 2 ini negatif, dikurangi 3 dikurang berarti itu juga negatif. Negatif dan negatif. Nah, sama seperti rumusnya yang keempat, itu jika negatif bertemu negatif maka itu akan dijumlah. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, untuk hasilnya bagaimana? Hasilnya mengikuti angka yang lebih besar. 2 dan 3 itu lebih besar 3, berarti nilainya negatif. Selanjutnya soal yang ke-6. Di situ ada 5 dikurangi negatif 2. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Karena ini ada operasi hitung yang bertemu, saling bertemu, kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, di situ ada negatif bertemu dengan negatif, maka soal kita ganti dengan positif. Berarti itu sama dengan 5 ditambah dengan 2. Nah, sama seperti tadi prosesnya, 5 ini positif, ditulis atasnya positif, dan 2 ini juga positif. Hasilnya karena positif bertemu positif yang di atas ini, nah makanya kita akan menjumlahkan. Nah, bagaimana hasilnya? 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, dan ini akan mengikuti nilai yang lebih besar. 5 ini berarti positif, jawabannya positif 7. Jadi 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 7. Soal selanjutnya, nah di sini ada negatif 3 ditambah dengan negatif 5. Ada operasi hitung yang bertemu, jadi positif dan negatif ini kita selesaikan dulu.
Nah, kita tulis soalnya lagi. Negatif 3, lihat di sini ada yang bertemu negatif dan positif, hasilnya negatif karena berbeda. Negatif 3, negatif 5. Kemudian dari soal yang sudah kita perbarui ini, kita tulis lagi 3 dan 5. Nah, kemudian 3 ini nilainya negatif, 5 juga negatif. Karena sama harusnya dijumlah. Nah, berarti 3 ditambah 5, 8. Kemudian tandanya bagaimana? Tandanya mengikuti yang lebih besar. Nah, di sini ada 3 dan 5, lebih besar 5 berarti negatif 8. Diingat-ingat, ini 3 dan 5, bukan negatif 3 dan negatif 5. Jika negatif 3 dan negatif 5 itu akan lebih besar negatif 3. Tapi ini yang kita lihat 3 dan 5. Nah, tidak memperhatikan tanda. Baik, soal selanjutnya, soal yang ke-8. Di sini ada negatif 3 dikurangi negatif 4. Nah, karena ada yang sama, lagi-lagi kita perbarui soalnya. Negatif 3, nah ini ada 2 negatif bertemu, hasilnya positif. Berarti negatif 3 positif 4. Nah, sama dengan berapa? Oke, kita jawab ya. Kita tulis 3 dan 4 dulu. Nah, 3 ini bernilai negatif, 4 ini bernilai positif. Nah, lihat atasnya, negatif dan positif bertemu itu berbeda, berarti dikurang. Nah, yang besar dikurangi yang lebih kecil. 4 dikurangi 3. Nah, 4 dikurangi 3 itu sama dengan 1. Tandanya mengikuti yang lebih besar. Berarti ini lebih besar 4, positif 1. Berarti negatif 3 dikurangi negatif 4 hasilnya adalah 1. Nah, jika ada yang kebingungan tentang soal penjumlahan dan pengurangan tadi, bisa ditulis di kolom atau bisa WA langsung. Nah, selanjutnya kita perkalian 2 dikali dengan 3. Nah, 2 dikali dengan 3 ini hasilnya 6. Nah, kita sudah hafal, itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD sudah diajarkan, atau kelas 1. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat 2 ini positif dikali 3 ini juga positif. Kita tulis dulu ya, 2 dikali 3. Kemudian tandanya tulis atasnya, positif bertemu dengan positif. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan, di sini ada tanda 2 kali 3. Nah, makanya bisa langsung dikerjakan karena ada operasi hitungnya. Nah, 2 kali 3 langsung kerjakan saja 6. Nah, kemudian tinggal dilihat atasnya. Kalau atasnya sama berarti hasilnya positif. Jawabannya positif 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Lanjut ke soal berikutnya. Kenapa banyak sekali soal? Karena matematika itu bisa karena terbiasa. Semakin sering kita mengerjakan latihan-latihan soal, maka kita akan semakin terbiasa. Oke, kita lanjutkan. Soal selanjutnya, 5 dikali negatif 2. Kita tulis saja 5 dikali 2. 5 ini positif, 2 ini negatif. Langsung saja 5 dikali 2 10. Nah, ini ya, ini positif bertemu dengan negatif, berbeda berarti tandanya negatif. Jadi 5 dikali negatif 2 itu hasilnya negatif 10. Cukup mudah bukan? Kita lanjutkan. Soal yang ketiga dari operasi hitung perkalian. Ada negatif 3 dikali 4. Nah, sama dengan soal sebelumnya, ini hanya terbalik. Nah, kita tulis 3 dikali 4. Nah, 3 ini negatif, 4 ini positif. Langsung dikerjakan saja. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, karena tandanya ini berbeda, berarti hasilnya negatif. Nah, berarti negatif 3 dikali 4 itu hasilnya negatif 12. Kita lanjut soal yang berikutnya. Semakin paham kan? Soal selanjutnya, negatif 3 dikali negatif 5. Nah, negatif 3 kali negatif 5. Kita tulis dulu 3 dikali 5. 3 ini negatif, 5 juga negatif. Langsung dikerjakan 3 dikali 5 sama dengan 15. Polanya sama ini, tandanya sama, negatif bertemu dengan negatif.
berarti jawabannya positif. Jawabannya berarti positif 15. Berarti negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Kita lanjut ke pembagian. Nah, di sini ada soal 6 dibagi 3. Pasti sudah tahu jawabannya. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, kita tulis dulu 6 bagi 3. 6 ini positif, 3 juga positif. Nah, langsung kita kerjakan. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Karena tandanya sama berarti ini hasilnya positif 2. Nah, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Itu awal mulanya. Soal yang kedua dalam operasi hitung pembagian. 8 dibagi negatif 2. Kita tulis lagi 8 dibagi 2. 8 ini positif, 2 ini negatif. Sehingga kita kerjakan dulu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, ini tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif. Jadi 8 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita balik. Negatif 12 dibagi 4. Kita tulis lagi 12 dibagi 4. 12 ini negatif, 4 ini positif. Nah, tulis di atasnya seperti ini. Kemudian kita langsung kerjakan karena ini ada tanda operasi hitung pembagian. Berarti 12 dibagi 4 hasilnya 3. Nah, kemudian tandanya ini berbeda, berarti hasilnya negatif. Berarti berapa hasil negatif 12 dibagi 4? Sama dengan negatif 3. Bagaimana dengan negatif 15 dibagi negatif 5? Kita tulis saja 15 dibagi 5. 15 ini negatif, 5 ini juga negatif. Sehingga ini 15 dibagi 5 ini sama dengan 3. Hasilnya polanya ini kan sama. Tandanya ini negatif semua, jadi hasilnya positif. Jadi positif 3. Maka hasil dari negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Nah, bagaimana materi untuk hari ini? Cukup mudah, bukan? Nah, mengapa saya gunakan angka-angka yang relatif kecil? Nah, karena saya menginginkan kita memiliki pola pengerjaannya. Jadi kesimpulannya, kalau penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bilangan bulat, kita lihat dulu bagaimana tandanya, kemudian hasilnya mengikuti yang angka yang lebih besar. Berbeda dengan perkalian dan pembagian, itu kita kerjakan dulu, kita kalikan atau kita bagikan kedua bilangan, kemudian tandanya itu kita lihat di rumus. Jika sama itu positif, jika berbeda hasilnya akan negatif. Nah, kemudian bagaimana cara mengerjakan kalimat matematika yang panjang dengan operasi hitung bilangan bulat negatif? Jadi tadi hanya 1, 1, 1. Nah, nanti ada yang panjang. Kemudian bagaimana juga mengerjakan soal cerita menggunakan operasi hitung bilangan bulat. Nah, kita akan buat video yang berikutnya. Sekian dari saya. Ada banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.